Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sebagai seorang yang naik, Ming Shui tidak memiliki banyak ambisi. Dia bahkan tidak mengenali semua harta karun jenius di dalam gua. Dia hanya mendengar komentar orang lain dan mengetahui bahwa pohon dunia kecil di atas gua adalah harta yang sangat luar biasa. Namun, dia tidak mengarahkan pandangannya ke pohon dunia, melainkan fokus pada satu sisi gua, di mana terdapat teratai es yang memancarkan rasa dingin yang menggigit. Lagi pula, dia mengambil jurusan hukum es, dan teratai es ini sangat bermanfaat baginya. Tetapi dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, tidak semua pejuang yang terjun ke jalur angin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan beberapa prajurit bahkan kembali dengan tangan kosong. Melihat ekspresi Ming Shui, Luo Sheng tersenyum sedikit dan menyemangati. Ayo! Karena dalam hal ini, Luo Sheng tidak bisa terlalu banyak membantu Ming Shui. Mendengar dorongan Luo Sheng, Ming Shui juga sedikit mengangguk. Iya. Tetapi melihat dia hendak merentangkan tangannya, udara dingin keluar dan seluruh tubuhnya terbang di sepanjang saluran angin. Seperti selembar kertas layang-layang. Mungkin karena kepanikan, tubuh mungil Ming Shui terus berputar saat berkibar bertiup angin. Pada saat ini, alis yang indah sedikit berkerut. Faktanya, dia juga mengerti bahwa meskipun teratai es ini sangat berharga, itu bukanlah masalah hidup dan mati baginya. Jadi saat ini dia tampak sangat serius. Setidaknya sudah berubah dari gagasan bisa diambil atau tidak, menjadi sikap harus mendapatkannya. Masih ada 10 kaki. Melihat dia semakin dekat ke teratai es, ekspresi Ming Shui menjadi semakin serius. Meskipun saluran angin tidak berpotongan satu sama lain, dia masih terpengaruh oleh saluran angin ketika dia berada di dalamnya. Tiba! Melihat teratai es di dekatnya, Ming Shui tiba-tiba meluruskan tangannya. Tetapi kali ini dia menemukan bahwa tubuhnya terseret ke sisi lain oleh angin kencang. Dan tangan yang semula terulur adalah ada celah. 2 atau 3 inci antara jarinya dan teratai es. Dengan gigitan tiba-tiba dari gigi peraknya, pita biru sedingin es tiba-tiba meluncur di tangannya. Dan pita itu digulung ke arah teratai es. Saat teratai es ditarik oleh pita itu, nafas yang sangat dingin keluar, sehingga wajah Ming Shui terlihat sedikit ada kegembiraan, karena dia bisa mendapatkan teratai es ini. Segera dia berdiri di sisi lain gua, memegang teratai es kecil di tangannya dan melihatnya sebentar. Ada 7 biji teratai di dalam teratai es ini. Teratai es ini adalah hukum alam dari sistem es kental. Menelan biji teratai ini saja sudah bisa memberikan manfaat yang besar. Setelah Ming Shui tidak bisa meletakkannya, dia memandang Luo Sheng di seberang gua sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, sosok kekar melangkah ke arahnya. Itu adalah prajurit iblis. Dan prajurit ini menatap Ming Shui dengan senyum sinis di wajahnya. 10 esensi giok sejati, dan Anda menjual teratai es kepada saya. Ketika Ming Shui mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia telah naik begitu lama dan juga menggali tambang. Tentu saja dia tahu bahwa 10 batu giok es sejati tidak layak disebutkan di dunia ini. Ditambah lagi dia sangat menyukai teratai es ini. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Tapi itu adalah prajurit iblis di alam dewa. Baik dalam hal kultivasi dan kekuatan, dia jauh lebih tinggi dari Ming Shui. Namun prajurit iblis itu tidak terlalu memperhatikan Ming Shui. Dia dengan santai mengeluarkan 10 keping batu giok esen sejati dan melemparkannya ke tanah. Dia mengulurkan tangan raksasanya sebesar kipas daun dan berkata, "Bawa ke sini." Ming Shui merutkan bibirnya dengan sedikit sikap keras kepala di matanya, tapi dia mundur 2 langkah. "Saya tidak ingin mengambil tindakan, tetapi jika Anda tidak mengerti." Prajurit iblis itu tidak menyangka bahwa Ming Shui akan berani menolak, dan dia akan mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sosok kekar lainnya
berhenti di depan Mingsu, dan itu adalah Aihu yang juga melintasi gua. Bagaimanapun Mingsu telah mengikuti Loseng sepanjang jalan. Aihu secara alami tidak akan duduk diam ketika menghadapi hal seperti itu. Namun saat Aihu memblokir Mingsu dan prajurit iblis lainnya berkumpul di sekitar mereka, mereka memblokir Aihu dan Mingsu seperti bukit. Di sisi lain gua ada banyak pejuang manusia selain Raoan dan Houda. Mereka adalah pejuang berbakat di tanah suci Magnolia. Hanya saja mereka seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan keduanya. Bagaimanapun, baik Mingsu maupun Aihu tidak berasal dari tanah suci Magnolia mereka. Adapun para prajurit klan Yoye, mereka akan lebih mengabaikan hal semacam ini. Saat menghadapi para prajurit iblis, mata Aihu sangat tenang dan gerbang pertempuran Gyo abadi di dahinya bersinar dengan cahaya hijau redup. Meskipun dengan kekuatan Aihu dan budidayanya di tahap akhir alam laut dewa, tidak sulit untuk mengalahkan prajurit alam dewa. Tapi menghadapi 10 prajurit alam dewa klan iblis masih menjadi masalah besar baginya. Nah, jika Anda memahami situasi Anda, minggir saja, saya hanya ingin teratai es itu. Tidak ada gunanya membayarnya dengan nyawa Anda. Seorang prajurit iblis mencibir, namun Aihu tidak menyerah begitu saja. Dia adalah orang yang tegas. Jadi kata-kata prajurit iblis ini tidak menghalanginya sama sekali. Dia hanya memikirkan bagaimana melawan setelah dia melakukannya. Saat ini, wajah Mingsu menjadi pucat. Dengan sedikit keengganan di wajahnya, dia melihat teratai es di tangannya dengan enggan. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari telinganya dan kemudian matanya sedikit berkedip. Dan dia berkata dengan ekspresi normal, "Anda benar, saya sekali membayar harga nyawa saya untuk sebuah teratai es. Jadi saya akan menyerah pada teratai es ini." Mendengar itu, ada keraguan di wajah Aihu, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat Loseng berdiri di platform batu di seberang gua. Ekspresinya sangat tenang, tetapi Aihu bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, karena ketenangan bisa sangat mematikan. Tampaknya, Aihu tidak perlu mengambil tindakan dalam masalah ini, jadi dia menyingkir. Adapun prajurit iblis, dia menangkap teratai es sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Wanita manusia, Anda sangat pintar." Mingsue tersenyum sedikit, bahkan senyumannya sangat menawan. Tetapi para prajurit iblis ini tidak tahu bahwa senyumannya tidak mekar untuk mereka. Dia tersembunyi karena dia mendengar kata-kata Loseng. "Beri mereka teratai es dan saya akan segera mendapatkan kembali." Loseng yang berdiri di platform batu tampak setenang air. Para prajurit iblis ini tidak akan pernah tahu apakah mereka akan hidup atau mati. Tapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk menangani masalah ini. Jadi dia meminta Mingsu untuk berkompromi untuk saat ini. Karena target Loseng saat ini tetaplah pohon dunia. Menurut instruksi Sun, Loseng memilih platform batu ke-72. Saluran angin di bawah platform batu ini adalah saluran angin yang relatif jauh. Loseng telah mengamati dari awal hingga akhir, tidak ada prajurit yang memilih jalur angin. Alasannya sangat sederhana. Ketika prajurit wanita dari klan Yoye menggunakan kabut harum untuk menguji, lintasan angin di jalur angin ini diarahkan ke aliran di bawah gua. Tujuan setiap orang adalah naik. Jadi siapa yang memilih saluran angin ke bawah? Tapi karena Sun berkata demikian, dia akan memilih untuk mempercayai kata-katanya tanpa syarat. Saat ini, di seluruh gua hanya ada 2 atau 3 prajurit yang belum terbawa angin ke sisi yang berlawanan. Dan Loseng yang berdiri di sini tidak diragukan lagi, telah menarik perhatian kebanyakan orang. Anak itu sepertinya telah menemukan terowongan angin yang paling tidak bisa diandalkan. Tidak ada gunanya, beberapa orang suka mengambil jalan yang salah dengan pedangnya, tapi jalur angin dari jalur angin terus menurun. Dan tidak ada peluang sama sekali. Ya, menurut saya juga begitu. Mengingat penampilan Loseng sebelumnya, semua orang tidak bisa tidak mulai berbicara. Setelah Loseng sepenuhnya siap, dia mengambil langkah menuju platform batu.
dan seluruh tubuhnya bergabung ke dalam angin kencang yang bertiup dari saluran angin. Di bawah angin yang menguntungkan, tubuh Loseng tiba-tiba tenggelam, hampir jatuh pada sudut kanan 90 derajat. Namun lintasan angin pada saluran angin ini adalah, setelah jatuh lebih dari 20 kaki, ia mempertahankan sudut tertentu dan perlahan naik ke atas. Karena angin yang sangat kencang, Loseng melayang di sisi kanan gua dalam waktu kurang dari 1 tarikan nafas. Kiri! Suara Sun yang dingin dan jelas terdengar. Setelah mendengar suara Sun, Loseng juga segera memupus takmit di sebelah kiri. Dia bergegas keluar dari saluran angin dan mengitari saluran angin lainnya. Meskipun lintasan tiap saluran angin berbeda-beda, namun titik akhirnya akan menyatu ke sisi lain gua. Dan Loseng bukanlah prajurit pertama yang mengubah jalur angin. Misalnya, Aihu dan beberapa prajurit lainnya juga telah mengubah jalur angin beberapa kali. Hanya saja perubahan gaya Loseng kali ini membuat prajurit lain benar-benar bingung. Baik itu Aihu atau prajurit lainnya, mereka semua berlari ke atas dengan tujuan yang jelas. Satu-satunya target mereka adalah pohon dunia. Tapi kali ini, Loseng berpindah dari satu saluran udara ke saluran udara lainnya, dan posisinya menjadi semakin rendah. Sekarang, ganti lagi. Suara Sun terdengar lagi, kemudian pilar batu yang menjulang tinggi. Loseng menendang kakinya, sekali lagi menyingkirkan saluran angin ini dan sekali lagi mengubah lintasannya. Sisi kanan, ganti. Sisi kiri. Selanjutnya, dengan serangkaian perintah dari Sun, Loseng hampir menyelesaikan akrobat yang memusingkan. Dia mengandalkan arah angin kencang untuk terbang di dalam gua, tetapi selalu berada di dasar gua. Apakah orang ini di sini untuk melakukan akrobat? Seorang prajurit menatap Loseng dengan tatapan kosong. Meskipun Loseng belum bisa mengambil harta langka sejauh ini, banyak pejuang masih mengaguminya secara diam-diam dengan sosok yang begitu cepat. Jika itu dia, akan sulit baginya untuk melakukan hal seperti itu, terutama saat dia tersapu oleh angin kencang. Setelah mengubah jalur angin 13 kali berturut-turut, Loseng sampai di tengah gua. Dan ketika Loseng bergegas ke bagian tengah, sebuah pandangan aneh muncul. Pada saat ini, Loseng tidak bergerak maju atau mundur. Dia melayang di tengah dan di sekitar Loseng. Sepertinya ada aliran udara yang naik perlahan. Membungkusnya, naik perlahan menuju benih pohon dunia di atas gua. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah orang ini terbang di udara sendirian? Jelas tidak mungkin terbang di udara di sini. Sepertinya ada angin kencang di daerah itu, dan itu langsung mengangkat Loseng. Melihat pemandangan ini, wajah Mingsu menunjukkan kegembiraan, karena kesulitan pohon dunia begitu besar, sehingga hampir sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Mingsu, bahwa wajah Aihu juga menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia tidak mendapatkan pohon dunia, tapi Aihu selalu diyakinkan oleh orang-orang yang lebih kuat darinya. Loseng bisa melakukannya, dan dia hanya memiliki kekaguman di hatinya. Adapun para prajurit di 3 tempat suci alam Yinluo, semuanya memiliki api di mata mereka, dan mereka juga menghitung kekuatan Loseng di dalam hati mereka. Bagaimanapun orang ini tidak berafiliasi dengan 3 tanah suci, jadi mereka tidak akan membantu. Jadi orang-orang membuat keputusan untuknya, dan dia tidak boleh membiarkan dia mengambil pohon dunia. Di luar istana bawah tanah, ketiga penguasa tanah suci juga memiliki ekspresi berbeda. Faktanya, penguasa suci tanah suci Iblis sangat ingin mengirim pesan ke istana bawah tanah. Jadi mereka harus mengambil benih pohon dunia. Meskipun dunia di dalam tubuhnya telah mengeras, dan benih pohon dunia ini tidak lagi berguna baginya. Tetapi jika dia menawarkan benih pohon dunia ini, saya yakin dia akan mendapatkan keuntungan yang bagus. Hanya saja, sejak anak itu mendapat benih pohon dunia, mereka khawatir dia tidak akan menyimpannya dengan bodoh. Dia pasti akan menelannya. Wajah Tuan Tanah Suci ras manusia tiba-tiba menjadi acuh tak acuh, dan matanya menunjukkan ekspresi penghargaan yang tidak bisa disembunyikan.
Namun dia sangat bingung, bagaimana anak ini menemukan jalan ini. Bagaimanapun, ada ratusan saluran angin di gua ini, dan perubahannya hampir tidak ada habisnya. Tetapi Loseng mampu mencapai pusat gua secara akurat melalui saluran angin yang berubah, dan bahkan mengetahui bahwa ada angin puyuh yang lembut dan perlahan ke atas di sana. Jadi ini pasti bukan kebetulan. Namun, keraguan ini juga ada di hati Loseng. Ketika diangkat oleh angin puyuh yang santai ini, Loseng bertanya, "Sun, bagaimana Anda menemukan metode ini?" Sun tersenyum tipis. "Ketika saya datang untuk menjelajahi gua di ini, saat itu saya sudah mengetahui prinsip gua ini. Saya juga menggunakan kabut wangi untuk menguraikan lintasan ratusan saluran angin, dan kemudian saya menemukan saluran angin di dalam gua. Faktanya, ini diatur menurut formasi 9 kurva dan 10 angin." Jelas, formasi 9 kurva dan 10 angin ini adalah formasi kuno. Pada saat itu, Sun memimpin sekelompok anggota klan ke istana bawah tanah. Secara alami, seseorang mengenali formasi ini, dan segera melihatnya harus bisa masuki jantung formasi angin ini. Namun, meskipun Sun sudah familiar dengan kumpulan formasi angin ini pada saat itu, dia tidak bisa dikatakan mahir di dalamnya. Meskipun dia bisa melihat kekurangan yang sengaja ditinggalkan pada formasi angin, dia membuat kesalahan perhitungan saat menyeberang, dan akhirnya membiarkannya melayang ke seberang gua. Saat itu, Sun merasa sangat menyesal karena tidak mendapatkan benih pohon dunia ini. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, dia memiliki pemahaman yang baik tentang formasi 9 kurva dan 10 angin. Masa lalu dan penambahan Loseng bekerja sama dengan sangat akurat dan lulus dengan mudah. Segera Loseng tiba di puncak gua dan pohon dunia tergantung di sampingnya. Di tengah mata iri yang tak terhitung jumlahnya, Loseng mengulurkan tangan dan mencubit benih pohon dunia. Dengan tarikan lembut, tanaman merambat yang layu patah dan benih pohon itu akhirnya jatuh ke tangan Loseng. Namun, benih pohon ini sangat halus, seperti kerikil yang tersapu angin. Dia menatapnya, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang terlalu istimewa. Jadi dia hanya bertanya, "Bolehkah menelan benih pohon dunia ini secara langsung?" Sun mengangguk. "Setelah menelannya, Anda perlu masukkannya ke dalam dantian Anda, dan benih pohon ini akan berakar dan bertunas di dunia batin Anda." "Tapi, ada masalah." Loseng menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Apa masalahnya?" tanya Sun dengan bingung. "Karena benih pohon dunia ini ditanam di dunia batin, ia seharusnya tumbuh dengan menyerap energi yang sebenarnya, kan?" Loseng bertanya lagi. Sun berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Benar, apakah Anda khawatir tidak akan dapat menyerap energi kekacauan Anda?" Mendengar itu, Loseng mengangguk. Sun berkata bahwa dia tidak tahu. Lagi pula, tidak ada energi nyata dalam dantiannya. Bahkan Sun belum pernah mendengar situasi ini. Tapi Loseng tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa menyerah pada pohon dunia ini karena kekhawatirannya. Lagi pula dia tidak sebodoh itu. Namun tepat ketika Loseng hendak menelan benih pohon dunia secara langsung, di ujung lain gua, seorang prajurit iblis kekar tiba-tiba meraung. "Anak manusia, letakkan benih pohon itu, dan saya dapat memastikan bahwa Anda meninggalkan bawah tanah istana dengan aman. Jika Anda berani menelannya, saya jamin istana bawah tanah ini adalah makam Anda." Sekarang, Loseng digantung di atas gua, menatap prajurit iblis itu. Dengan sedikit rasa menggoda di wajahnya, prajurit iblis inilah yang baru saja merebut teratai Mu Xing Sui. Dan prajurit ini sudah berhutang nyawa pada Mingsu, tapi orang ini masih berani mengancamnya. Sambil mencibir, Loseng menelan benih pohon dunia dalam satu tegukan. Dan kemudian Loseng menarik energi kacau dari dantian dan mengaitkan benih pohon dunia itu sampai ke dunia batin. Awalnya, lautan kekacauan di tubuh Loseng masih damai.
dan bahkan tidak ada sedikit pun riak. Bagi pejuang lain, selama mereka menjalankan keterampilannya, lautan dewa di tubuh mereka akan sering menimbulkan gejolak yang bergejolak. Tetapi lautan kekacauan di tubuh Loseng jarang melakukan hal ini, karena lautan kekacauan yang dibentuk oleh energi kekacauan yang terkondensasi tampaknya jauh lebih tebal daripada lautan energi sejati. Tapi setelah benih pohon dunia jatuh ke Dantian, ia langsung tenggelam ke lautan kekacauan Loseng. Itu hanya menyebabkan lingkaran riak di permukaan yang tenang. Kemudian dia tenggelam ke bawah, dengan cepat menghilang. Apakah ini akhirnya? Mengamati adegan ini, Loseng bertanya pada Sun. Sun mengangkat baunya. Apalagi yang Anda inginkan? Benih pohon dunia ini telah jatuh ke dalam Dantian Anda dan tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Perlu beberapa waktu agar pohon dunia ini berakar dan bertunas. Mendengar ini, Loseng mengangguk dan matanya tertuju pada prajurit iblis itu lagi. Melihat Loseng menelan benih pohon dunia seperti ini, hati prajurit iblis itu berdarah. Tentu saja dia tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi prajurit lain juga tidak akan senang. Orang seringkali mempunyai mentalitas seperti ini. Jika mereka sendiri tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka sering berharap orang lain juga tidak bisa mendapatkannya. Selain prajurit iblis, prajurit dari ras manusia dan klan Joye semuanya menatap Loseng dengan mata muram. Dia benar-benar menelan benih pohon dunia dalam satu tegukan. Jika saya mengeluarkan isi perutnya, bisakah saya mendapatkannya kembali? Saya dengar itu tidak mungkin. Setelah menelan harta Dantian, ia akan langsung memasuki dunia batin. Jika Anda membunuhnya, dunia batin akan runtuh dan segala isinya akan musnah. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Setelah menelan harta karun Dantian, belum lagi orang lain tidak bisa mengeluarkannya. Bahkan orang yang menelan harta karun Dantian pun tidak bisa mengambilnya. Loseng yang mengambang di atas gua tidak bergerak saat ini. Menurut instruksi Sun, setelah menelan spesies pohon dunia ini, yang terbaik adalah beristirahat sejenak agar spesies pohon ini dapat tenggelam dengan aman ke dasar lautan kekacauannya. Adapun para prajurit di seberang gua, mereka menunjukkan ekspresi ingin menelan Loseng hidup-hidup, tetapi dia menutup telinga. Saat semua orang sedang berbicara, senyuman tiba-tiba muncul di wajah prajurit iblis itu. Meskipun dia tersenyum, senyumannya sangat ganas. Semua orang dapat melihat bahwa prajurit iblis ini ingin menelan Loseng sekaligus. Wah, saya sudah bilang pada Anda, jika Anda berani menelan benih pohon ini, istana bawah tanah ini akan menjadi makam Anda. Platform di seberang gua awalnya kecil. Ketika prajurit iblis meledak dengan momentum seperti itu, prajurit lainnya juga mundur. Itu adalah garis keturunan Keraganas Purba. Garis keturunan Keraganas tampaknya sangat murni. Saat anak manusia turun, ayo kita lakukan bersama. Mungkin benih pohon dunia belum masuki dantian anak ini. Meskipun penampilan Loseng sebelumnya membuat para pejuang dari 3 tempat suci kelas 10 ditabuh, tetapi dengan prajurit iblis yang menginspirasi Keraganas kuno ini yang memimpin, yang lain mengikutinya. Karena membunuh Loseng mungkin ada peluang untuk memenangkan benih pohon dunia. Jika Anda tidak melakukannya, peluang ini pun tidak akan ada lagi. Di bawah kendali keserakahan, para pejuang ini dapat dengan mudah kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, mendapatkan benih pohon dunia ini berarti jalur masa depan mereka akan berkembang berkali-kali lipat. Dan takdir mereka juga akan memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin bisa menjadi penguasa surgawi. Sebaliknya, orang-orang dari klan Joye tampak jauh lebih terkendali. Wanita emas dari klan Joye memimpin anggota klannya untuk berkumpul di sudut, karena pohon dunia diperoleh oleh Loseng. Lagi pula, belum ada yang mengetahui lintasan sebenarnya dari jalur angin ini. Sehingga wanita berambut emas dari klan Joye juga bingung. Bagaimana Loseng bisa secara akurat menemukan saluran angin yang paling tepat di antara begitu banyak saluran angin? Saat ini, Loseng melayang di atas gua, diam-diam memandangi para prajurit di seberang. Matanya dipenuhi keheningan.
Setelah menunggu seperti ini sekitar sebatang dupa, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh datang dari dantiannya. Ketika pohon dunia tenggelam ke dalam lautan kekacauan, Loseng tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Tapi saat ini, benih pohon perlahan-lahan tenggelam di lautan kekacauan yang tebal, dan akhirnya mencapai dasar kekacauan. Ketika tenggelam ke dasar, benih yang semula halus muncul dan tiba-tiba menjadi sedikit ramping di kedalaman. Setelah akarnya terentang, mereka dengan cepat mengakar di dantian Loseng. Ketika benih pohon dunia berakar, dia dengan cepat merasakan keberadaan benih pohon ini. Dalam arti tertentu, benih pohon dunia ini telah menjadi satu dengan Loseng. Oke. Sudut mulut Loseng sedikit melengkung, dan aura jahat samar diam-diam muncul di matanya yang awalnya setenang laut. Angin spiral yang mendukung Loseng awalnya mempertahankan keseimbangan yang halus. Saat tubuh Loseng sedikit condong ke depan, dia meluncur ke depan dengan segera terlibat dalam saluran angin. Melihat Loseng terlibat dalam saluran angin dan didorong sepenuhnya, prajurit iblis yang mengilhami darah Keraganas kuno itu meraung. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjata yang berkedip dari cincin Sumeru miliknya, dan palu raksasa dengan cahaya keemasan gelap muncul, kemudian berubah menjadi merah. Pada saat ini, aura Keraganas yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Bahkan Mingsu yang berdiri jauh tampak pucat di bawah tekanan aura itu. Bahkan wajah Aihu penuh kewaspadaan, dan dia juga tahu bahwa pertempuran sengit mungkin akan terjadi saat Loseng tiba. Jelas, prajurit iblis ini berencana memanfaatkan momen ketika Loseng turun dan menggunakan palu godam emas gelap ini untuk menghancurkan Loseng hingga menjadi bubur. Di depan mata semua orang, Loseng terbang cepat di sepanjang saluran angin, seperti ikan kecil yang berenang dengan mulus ke bawah. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengeluarkan pedang dari cincin Sumi. Pedang Dewa Angin Guntur, anak ini berasal dari istana surgawi Yunmyo. Ketika Loseng mengeluarkan pedangnya, wajah Tuan Suci ras manusia menjadi sangat berhati-hati, karena penguasa Tanah Suci Magnolia melihat asal mula pedang panjang di tangan Loseng saat ini. Sejak awal, Tuan Suci ini curiga dengan asal-usul Loseng dan Aihu. Menurut akal sehat, dapat disimpulkan bahwa tingkat kultivasi seperti itu memiliki kekuatan seperti itu. Dan ini jelas bukan persiapan yang tidak diketahui di dunia atas. Jadi Tuan Suci awalnya berencana bahwa setelah Loseng dan Ayu meninggalkan istana bawah tanah, dia secara alami akan bertanya kepada mereka. Jika kedua orang ini benar-benar pejuang independen, dia akan menemukan harta karun. Tapi Tuan Suci ras manusia semakin yakin bahwa asal-usul Loseng jelas tidak sederhana. Faktanya, pedang Dewa Angin Guntur membuktikan kesimpulannya. Saat Loseng memamerkan pedang ilahi Li Feng, Tuan Suci ras manusia segera mengenalinya. Pedang ini dulunya dimiliki Xiaodoli, dan sekarang jatuh ke tangan anak laki-laki ini. Ini ada satu-satunya kemungkinan. Anak laki-laki ini berasal dari Yunmyo Tianggong. Jadi tidak mengherankan untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Tuan Suci ras manusia menghela nafas, tapi ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Namun meskipun di mata Tuan Suci ras manusia dapat melihat asal-usul Loseng, tetapi di mata kelompok prajurit di istana bawah tanah, mereka hanya dapat melihat tingkatan pedangnya. Artefak kelas 1? Itu memang artefak kelas 1. Bagaimana anak ini bisa memiliki benda ini? Seperti kata pepatah, kekayaan tidak boleh sia-sia. Di tahap awal alam laut dewa, Anda berani pamer dengan senjata dewa kelas 1. Ini bukan karena kami ingin membunuh Anda, tapi Anda yang mencari kematian. Semua orang awalnya menunggu prajurit iblis untuk mengambil tindakan, dan mereka menyerbu ke depan lagi. Ketika mereka menemukan pedang Dewa Angin Guntur milik Loseng, keserakan di mata mereka menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Tanah Suci Alam Yinluo tidak bisa dibandingkan dengan dunia inti. Meskipun mereka adalah generasi muda jenius di Tanah Suci ini, visi mereka masih jauh di belakang para prajurit istana ke-13.
Bahkan jika itu juga sangat luar biasa di mata para prajurit istana ke-13. Dan di mata para prajurit ini, itu adalah harta yang cukup untuk membuat mereka gila. Karena sebanding dengan benih pohon dunia yang ditelan loseng. Namun saat pikiran semua orang melintas dengan cepat, namun nyatanya hanya berlangsung sesaat. Sementara loseng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, prajurit iblis yang mengaktifkan kera ganas kuno mengangkat palu emas gelap. Kemudian sinar cahaya kuning bumi terkondensasi pada palu raksasa. Segera membuat aura prajurit iblis lebih tebal beberapa kali dan kemudian terdengar suara gemuruh dari prajurit iblis. Bumi ini keras, bumi yang tebal membelah langit. Teknik yang paling umum untuk prajurit iblis biasa adalah pemurnian tubuh. Tetapi prajurit iblis ini mengandalkan garis keturunan kuno kera ganas untuk membuat tubuhnya tidak kalah dengan pemurni tubuh. Dan dia berspesialisasi dalam hukum bumi, sehingga palunya bisa menjadi semakin kuat. Melihat pukulan telak dari prajurit iblis ini, prajurit lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dan mereka khawatir pukulan ini dapat menghancurkan loseng dan pedangnya hancur menjadi berkeping-keping. Meskipun pedang loseng adalah artefak kelas 1, senjata pedang itu sendiri tidak tebal. Jadi wajar jika dihancurkan. Mingsu memandangi wajah loseng yang tersenyum dengan ringan. Dia juga penuh kekhawatiran, tapi ketika dia melihat wajah tersenyum loseng, keyakinan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Ketika prajurit iblis mengayunkan palu, pedang Dewa Li Feng di tangan loseng juga diayunkan secara tiba-tiba. Dan dia tidak memilih untuk mengambil pendekatan ke samping dengan pedangnya, tetapi menghadapi prajurit iblis itu secara langsung dan menebas pedangnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.